Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan workshop trik wawancara impresif dan memikat bersama Rizka Ardila P. Magister Ilmu Komputer Public Speaking Mentor dalam kegiatan Job Fair Kota Magelang 2026 Rabu 29 Juli 2026. Luar biasa sih. Di sini ada panggung, ada materi yang bisa dilakukan oleh para pencari kerja, dan tentu saja ada banyak sekali harapan-harapan yang paling sering digantungkan di luar biasa. Boleh orang dulu. Konsep open space kita ini aja. Jadi kita mau ini suasana yang berbeda supaya mencari kerja nyaman, kemudian teman-teman dari sampai dan memang beberapa kali ini kita akan hadirkan banyak narasumber begitu ya, supaya disampaikan wawasan baru untuk orang Indonesia. Nah, kebetulan ya Pak Rizka itu kita minta untuk jadi narasumber di tema wawancara impresif seni pemikiran HRD yang jawabnya berkata pasti harus ada kalimat-kalimat motivasi supaya ketika kali pertama bertemu dengan HRD langsung nah di sini kita sudah hadirkan teman-teman dari beberapa sekolah yang akan disertakan. Mereka kita hadirkan supaya mendapat wawasan baru dan bisa mempersiapkan nanti matang lagi supaya nanti pas usianya sudah masuk usia kerja mereka langsung bisa mendapatkan konsiderasi kemudian dari kebiasaan yang mereka sekali. Nah, mungkin kita sampaikan bahwa kenapa kita menyelenggarakan sesi ini? Karena sebenarnya banyak sekali seni kerja yang berada di tahap wawancara. Nah, sekarang banyak merasa betul sekali. Itu salah satunya jadi dia ya. Udah melakukan kata-kata yang problematis itu nggak ada sampai masalah yang semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan diri secara singkat dan memikat karena ini sangat krusial ya. Baik saat menyapa HRD di booth maupun saat networking. Dan dalam mencari kerja juga harus bisa menguasai kemampuan tips yang mengalami diri dalam waktu singkat sekitar 30 sampai 60 detik. Karena pertemuan dalam HRD itu tidak bisa sekali benar dan apa itu program. Kalau kita dalam sesuatu semuanya bilang begitu saja kita nggak mau kayak itu so kita berikan Kak Rizka. Kak Rizka sudah siap? Insyaallah sudah siap. Iya, kita kasih tepuk tangan kepada Kak Rizka. Kita kasih waktu 30 menit dan nanti sisanya untuk tanya jawab ya. Terima kasih kamu atas waktu yang luar biasa sekali. Saya di sini melihat ada yang terbiasa dan saya mengatakan baju bebas siapa tidak bisa paling kurang karena ada calon orang berbeda dan masih boleh saya minta saya mau cek fokus dan konsentrasinya. Kalau saya bilang malam itu jawab hari, kalau saya bilang hari itu jawab malam. Oke, ini sudah biasa. Tapi
kita coba. Halo. Sekarang saya bentuk satu, teman-teman silakan bentuk satu kali. Kalau saya bilang bentuk dua, teman-teman bentuk dua kali. Kalau bentuk tiga, bentuk berapa kali? Tiga. Kalau bentuk empat kali, bentuk empat, teman-teman nggak boleh bentuk. Setuju ya? Kalau saya bilang bentuk satu, teman-teman bentuk. Kita coba. Bentuk satu, bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga, bentuk empat. Ayo, sudah belum? Jangan lupa, bentuk empat, bentuknya berapa kali? Tiga bentuk. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk empat, bentuk dua, bentuk tiga, bentuk satu, bentuk empat. Oke, hampir aja. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Hari ini kita akan berdiskusi seputar bagaimana teks ketika kita dihadapkan HRD. Saya nanti di sini adalah calon orang hebat ya. Saya berdiri di sini hari ini bukan berarti karena saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya yang paling keren, bukan. Hanya karena saya mendapatkan kesempatan untuk berdiri di sini hari ini, ya, untuk membagikan perspektif dari pengalaman yang pernah saya dapatkan pada teman-teman. Saya yakin teman-teman mungkin hari ini menyaksikan, tapi suatu hari nanti teman-teman akan disaksikan juga oleh banyak orang. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai public speaking hacks for impressive and impactful job interviews. Bagaimana sih caranya kita supaya di depan HRD kita nggak merasa ngomong, kita nggak buruk, kita nggak buyar, kita nggak ngeblank. Realita yang sering sekali kita rasakan adalah kita sering ngeblank. Semua kalimat, semua kata-kata yang sudah kita persiapkan tiba-tiba hilang begitu saja tanpa kabar. Saya boleh turun ya? Boleh turun ya Kak? Boleh turun. Oke, tiba-tiba semuanya hilang gitu aja, gak tersisa sedikit pun di sini. Ada nggak yang pernah ngerasain gitu teman-teman? Pernah? Pernah. Apa yang dirasakan ketika teman-teman bertemu dengan HRD? Belum pernah ya? Belum pernah. Di sebelah sana gimana rasanya? Belum pernah. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Gimana rasanya? Boleh berbagi pengalaman hari ini? Tapi itu boleh tidak? Ini juga ya? Juga boleh ya dibantu coba bagi pengalamannya pada saat ini Firly, oh Firly, dari sini namanya siapa? Firly, coba bagikan pengalamannya sama Firly dengan HRD. Terus deg-degan. Emang kalau hari-hari nggak deg-degan? Kalau nggak deg-degan bahaya loh. Bahaya ya. Nanti kalau pada rumah deg-degan nggak seperti biasanya ya. Tegang terus gemeteran. Gemeteran nggak? Gemeteran nggak badannya? Sudah makan sebelumnya? Nggak apa-apa ya berarti ya. Oke. Terus waktu bertemu dengan HRD, perasaannya gimana? Saya udah deh, kalau banget sih pengen buru-buru berakhir ya. Kenapa? Kayak beda. Waktu itu melawan gimana? Waktu PKR berhadapan dengan HRD. Terus akhirnya keterima lagi dengan deg-degan itu tadi. Apalagi tadi kalau saudara itu kan sudah belajar hari ini, sudah belajar juga nanti di rumah secara konsisten. Insya Allah dari kesempatan saat bertemu dengan HRD akan menjadi pengalaman yang luar
bisa kita kelola, perasaan kita tidak bisa kita kelola, yang terjadi adalah kita kehilangan kendali diri sendiri. Pada akhirnya, apa yang semuanya sudah dipersiapkan, segala sesuatu yang semuanya sudah dirancang sedemikian rupa bisa hilang begitu saja. Betul nggak? Betul. Ya, dan tentu Bapak boleh bagaimana kemudian kita bisa mengubah rasa takut itu menjadi perasaan yang semangat saat kita bertemu dengan Tuhan. Ada tiga hal, ada tiga konsep di sini dalam interview. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan interview yang impactful? Yang pertama adalah mindset dan business. Bagaimana kita mengubah mindset kita? Kemudian bagaimana kita bisa hadir tidak hanya secara fisik saja, tapi hadir dengan hati. Saya kira kalau kita merasa buruk, kita merasa ngeblank, karena kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Karena apa? Karena pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi oleh rasa cemas dan takut. Maka persiapkan mental itu hal yang paling penting sekali. Ubah persepsi kita dari diuji menjadi diskusi profesional. Boleh nggak sih kita diskusi dengan HRD? Boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan saja, tapi kita sangat boleh bertanya. Ini menandakan kalau kita antusias dengan perusahaan yang ingin kita lakukan. Jadi nggak cuma sekedar bertanya, ditanya dan menjawab, tapi kita juga ada inisiatif bertanya. Menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan apa? Antusias. Antusias kita pada perusahaan yang ingin kita mau. Yang kedua adalah structure comment. Bagaimana kemudian kita menyampaikan poin-poin jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh HRD secara ringkas dan tidak berbelit-belit. Coba Mbak ceritakan tentang dirinya. Namanya siapa? Namanya siapa? Coba saya hilang lagi. Hilang ya Mas. Mas saja. Mas saja. Coba. Kalau ditanya, nanti siapa? Mbak Ria dari Ria dari sekolahnya SMA 17. Coba Mbak Ria ceritakan tentang diri Mbak Ria. Akhirnya kita Mbak Ria ceritakan tentang diri Mbak Ria. Saat akhirnya Mbak Ria, coba ceritakan tentang diri Mbak Ria. Kata Rizka mungkin teman-teman yang SMK masih bingung apa belum pernah jumpa apa boleh kita ke teman-teman para pencari kerja mungkin bantu Mas Heri linknya bisa diberikan kepada teman-teman pencari kerja yang ada di Rangkai. Oke baik, sambil belajar ya Mbak Rika ya. Oke Mbak yang pakai kacamata di atas boleh dibantu Mas. Oke, saya ingin tahu dulu sebelumnya melamar kerja panggilan melamar bersih ada pertanyaan di organisasi. Oke baik, coba ketika ini juga sekaligus replika mendengarkan ya. Hari ini saya sedang apa harus mempersiapkan mulai dari sekarang. Karena hadirnya acara ini dikhususkan bagi anak-anak untuk mempersiapkan dirinya. Oke, Mbak siapa namanya tadi? Vale yang tadi Mbak Vale selalu kira ada pertanyaan. Mbak Vale coba ceritakan tentang diri. Oke, jadi terima kasih atas semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Siti Fitriana, biasa dibantu Mairina, dan saya lulusan S1 Komunikasi dan Internasional dari Universitas Islam Negeri Samudra dengan IPK 3,9. Kemudian saya berorganisasi kami. Oke, saya sebelumnya pernah di organisasi
para mahasiswa dan juga dosen mahasiswa juga. Dan dari sini saya di berdua. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu Bapak. Lumayan ya, tiba-tiba banget. Terima kasih, apresiasi sekali untuk partainya dan sukses. Ini baru skripsi, mau skripsi, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Terima kasih. IPK-nya cuma 39,4 ya. Amin amin. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman saat Pak RT bertanya, coba ceritakan kepada teman-teman. Ini seringkali dari pertanyaan jebakan ya, kita akan bahas khusus ya. Nah, poin yang ketiga, adalah voice delivery. Jadi nggak cuma sekedar menjawab pertanyaan dari HRD saja, tetapi kita juga bisa mengatur intonasi, tempo, kemudian body language. Agar kita percaya diri. Kalau orang percaya diri itu gimana? PJ. Karena PJ itu singkatan dari percaya diri. Bahasa tubuhnya orang percaya diri gimana? Tegak. Terus santai, kayak santai. Pandangan ke audiens. Kemudian kenapa nggak senyum? Jadi kayaknya yang lebih aktif teman-teman dari sekolah ya, ini dari SMK. Ketemu saya belum. Waktu itu saya pernah ngisi di SMK Buat. Untuk kelas berapa ini? 12. Oh, udah lulus. Oke, jadi bahasa tubuh atau body language orang yang percaya diri itu juga pandangan lurus ke lawan bicara kita. Tangan tidak digerak-gerakan. Gerak-gerakan dalam artian kayak itu menandakan bahwa kita sedang panik dan kita mencari gerakan yang membuat kita merasa nyaman. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan HRD atau tim recruiter, pastikan teman-teman tersenyum, ya, smiling voice dan smiling face. Mbak, nomornya mana Mbak? Kalau kita kurang percaya diri, jadi Bapak, saya Rita, saya tinggal di Magelang. Jawab dengan percaya diri, dengan smiling voice dan dengan smiling face. Coba sering dulu sekarang teman-teman yang cowok-cowok saya pengen lihat juga senyumnya pasti duduknya kan cantik. Coba anggap aja sekarang teman-teman lagi berhadapan dengan HRD. Duduk tegak, tidak sehat. Duduk tegak, tidak pemegang apapun. Tersenyum teman-teman. Jangan sampai ya. Duduk tetap seperti ini. Ya, jadi punggung tidak menempel di kursi. Oke, tersenyum. Sudah. Sikap siap. Tangan kita begini. Senyum, smiling voice. Coba praktek sendiri ya, Mbak. Saat ini tinggal di mana? Coba dijawab sendiri, dengan senyum. Saat ini tinggal di mana? Saat ini tinggal di mana? Tapi aman, insya Allah semuanya sudah tersenyum ya. Jadi teman-teman, yang sering kita lupa adalah kita seringkali terlalu fokus pada pertanyaan sehingga kita lupa terhadap bagaimana semestinya kita bersikap. Wajah kita, postur kita, letak tangan kita, cara kita menjawab. Di sini saat ini saya tidak ada di
makan permen, berdoa luar biasa. Terus apa lagi selain itu yang dilakukan? Tarik nafas, tahan 2 hari. Oh enggak ya, nggak jadi lapar lagi. Oke, ya jadi teman-teman, mindset switch. Jadi kita bisa mengubah. Jadi teman-teman paham ya, rasa cemas atau grogi itu ada 2. Cemas excited dan cemas anxiety. Berbeda, keduanya berbeda. Ada yang mau bantu jawab nggak? Cemas excited itu apa? Apa? Apa itu? Cemas excited. Gak apa-apa, jangan lupa menjawab. Izin menjawab, kayak cemas excited itu kayak kita lebih cemas dengan berfokus dengan tujuan hasilnya tuh gimana sih, nanti gimana sih, seperti itu. Luar biasa sekali. Untuk sekarang lagi terus apa lagi? Kalau cemas anxiety. Kayak takut nanti kalau kita menjawab tuh apakah bisa apakah salah, terus kayak kita tuh takut dari pandangan HRD tuh jadi kayak apa ya namanya, kayak jadi nggak melihat kita tuh nggak ini nggak bisa buat diri yang kerja. Bukan berbagi luar biasa. Cemas anxiety itu cemasnya terfokus pada tujuan kita. Kalau cemas anxiety itu bubar. Kalau cemas anxiety itu menambah energi kita jadi full. Tapi kalau cemas anxiety itu membuat energi kita jadi full. Maka sering blank, gemeteran parah, mulus, keringat dingin di tangan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita bisa mengubah rasa cemas kita itu menjadi rasa antusiasme. Karena teman-teman yang perlu dipahami, cemas itu sebenarnya ada penandakan bahwa kita peduli dengan apa yang akan kita sampaikan. Setuju nggak? Setuju. Cemas itu tandanya kita peduli terhadap apa yang akan kita sampaikan. Hanya pada akhirnya kita akan mengelola rasa cemas itu atau akan membiarkan dia liar dalam diri kita. Kalau kita mengelola, maka akan bisa menjadi cemas, kita jadi antusias. Setelah HRD melihat CV kita yang menarik, pada akhirnya mereka mengundang kita untuk hadir pada kesempatan interview, karena mereka merasa, wah ini CV-nya menarik sekali, perlu Pak undang sebagai salah satu kandidat. Setelah ketemu, HRD berharap bertemu dengan para pencari kerja yang eksekutif, bukan yang cemas. Maka fokus pada tujuan. Artinya aku akan bertemu dengan HRD atau tidak. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan HRD dengan jawaban yang terstruktur seperti yang diinginkan oleh HRD. Di slogan kita doa sama dua orang tua, berdoa sama Tuhan, dan kasih afirmasi positif bahwa hari ini aku akan kasih yang terbaik. Hari ini aku akan menjadi calon karyawan di perusahaan. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan HRD dengan sempurna. Kira-kira ngaku nggak? Karena apa? Kalau kita yang kira, aku nih nggak bisa jawab pertanyaan dari HRD. Aku takut nanti jelek yang terjadi apa? Turun, energinya turun. Semuanya jadi drop, penampilan kita jadi jelek,
aura kita tuh jadi itu negatif. Jadi pastikan hadirkan afirmasi yang positif. Kemudian physical reset, gunakan teknik pernapasan. Tarik nafas 4 detik, tahan selama 7 jam. Tahan selama 7 detik dan keluarkan dalam durasi 8 detik. Coba kita coba tenang dulu, duduknya tegak, fokus, duduknya tegak, tidak ada yang memegang handphone. Oke, tegak. Kita ambil nafas, mulai ya. 1, 2, 3, 4. Tahan sama 7 detik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya penasaran ini yang pertama punya nyawa tambahan buat bernapas ini. Nggak kuat ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Ini salah satu cara untuk kita mengatasi perasaan cemas. Next slide. Kemudian teman-teman, pada saat teman-teman ditanya sama HRD, jawabannya jangan template, jawabannya juga jangan terlalu singkat. Mbak, tinggalnya di mana? Mbak, kesini naik apa? Kalau ditanya, Mbak, kalau berangkat ke sini, kira-kira berapa pohon yang dilewati? Berapa? Ada yang coba jawab? Sebelah sini mungkin? Nah, di sebelah sini kayaknya sayang-sayang aja. Perlu ditunjuk apa ditonjok? Saya tunjuk ya, yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Mbak, aku terus kalau ditanya berapa kesini kira-kira berapa motor yang dilewati? Gimana? Itu keren banget ya. Tanya berapa motor yang dilewati tuh relevasinya apa buat posisi yang saya lamar gitu. Coba hanya dijawab. Hari ini sudah mulai. Sudah mulai? Sudah. Pesan yang mana? Oh belum. Persiapannya. Tanya coba dijawab dulu. Berangkat ke sini kira-kira ada berapa motor yang dilewati? Tidak terhingga. Banyak kayaknya. Coba. Mbak Naya pengen tahu nggak caranya menjawab? Pengen, oke. Hidupnya ya Mbak Naya, terima kasih ya Mbak Naya. Ada yang mau bantu jawab lagi nggak? Siapa tadi namanya? Mbak Iin mau menjawab kayaknya tadi ya. Agak ragu-ragu. Mbak Iin mau menjawab Mbak Iin? Boleh coba. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Iin. Luar biasa sekali. Ini kayaknya cukup matang ya persiapannya untuk menghadapi job fair kota Magelang tahun ini. Mbak Iin boleh dijawab Mbak Iin? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu, izin untuk menjawab. Tadi kebetulan saya di perjalanan tidak menghitung seberapa banyak motornya. Tapi tadi saya menyalip motor Vario berwarna merah Ibu, ada 2 seperti itu. Jadi itu ya. Iya, terima kasih Mbak Iin jawabannya. Teman-teman, ada caranya menjawab. Dan ada maksud tersendiri. Kenapa HRD menanyakan pertanyaan yang mungkin menurut kita random banget sih HRD-nya kurang berjalan banget ya. Tidak disuruh itu motor. Kita kan kalau di jalan fokus nih lihatin jalan. Bahaya kalau sambil itu motor. Itu nggak teman-teman. Kira-kira kenapa ada yang nanyain pertanyaan random ini teman-teman? Kenapa? Karena HRD itu pengen tahu. Sebenarnya kita itu
ketika menyelesaikan sebuah proyek atau menyelesaikan sebuah krisis atau permasalahan, punya strategi nggak? Tapi kan ditanya, kira-kira ada berapa motor yang dilewati selama dari rumah sampai di kantor? Baik di sini jawab. Saya tinggal di Indo, saya melewati kurang lebih 5 lampu merah untuk saya sampai di kantor ini. Jika saya kalkulasikan kurang lebih pada saat saya berhenti di satu lampu merah, kurang lebih ada 25 motor yang berhenti pada saat itu. Jika kurang lebih ada 5 lampu merah dikalikan 25, kurang lebih ada berapa motor? 125 motor setiap harinya yang saya lewati. Salah dan jawab itu teman-teman. Kenapa nggak salah? Ya, karena kita punya strategi teman-teman. Yang dicari HRD, yang mau dicari tahu HRD, ini orang calon kandidat ini, dia punya strategi. Setiap permasalahan dalam setiap organisasi, perusahaan, instansi akan selalu kita temui yang namanya krisis. Akan selalu kita temui yang namanya permasalahan. Dan mungkin kantor tanpa masalah sama dengan sebuah masalah. Dalam sebuah perusahaan itu masalah dinamikanya, yang mungkin masalah senioritas, yang mungkin masalah overjob, dan masalah-masalah lain yang sering kita temui ini saja dalam perusahaan. Dan ketika menghadapi sebuah krisis, kita harus selalu punya strategi untuk itu. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman ditanya, itu kita diharapkan punya story tadi untuk menjawab. Jadi nggak cuma saya tidak tidur dulu kurang lebih sampai kapan ini sekitar 30 menit tidak. Gunakan story tadi dengan rumus start plus L. Yang pertama adalah situation and task. Digambarkan secara singkat situasinya teman-teman dan tugas utama yang harus diselesaikan teman-teman. Pada saat teman-teman ditanya, Mbak pikir sebelumnya pernah bekerja di perusahaan mana? Di perusahaan A. Job desk-nya ngapain aja? Relate nggak sama posisi yang dilakukan sekarang? Coba ceritakan job desk-nya itu apa? Membuat price list apa? Berita. Membuat price list berita. Terus udah gitu aja. Sama yang di video. Oke. Terima kasih Mbak Inian. Jadi itu kira-kira sudah menggunakan rumus start plus L ini loh. Ada situation and task, ada action, dan juga ada result and learning. Nah, misalnya gini, kondisi di perusahaan sebelumnya saya ada di posisi jurnalis protokol. Saya berada di posisi protokol yang mana tugas saya adalah memastikan semua informasi yang diterima oleh masyarakat sumbernya benar dan beritanya betul benar. Kemudian apabila ada permasalahan, misalnya ada berita yang simpang siur, apa yang kemudian dilakukan? Memberikan informasi berita data, terus dipublikasikan melalui media sosial ya. Ya, jadi teman-teman pada saat teman-teman ditanya oleh HRD, saat teman-teman sudah menjawab tugasnya apa, saya sebagai protokoler, tugas saya adalah merancang berita dan memastikan semua informasi
tempat saya bekerja semuanya akurat dan beritanya sudah baik dan benar. Kemudian result and learning. Apa pencapaian yang pernah dilakukan sejauh ini? Belum pernah ada masyarakat yang komplain terkait berita atau informasi yang kami publikasikan di media sosial misalnya. Jadi ternyata menjawab pertanyaan itu tidak cuma saya jawab ya, tidak, sudah, belum, suka, tidak, tetapi ada terusnya. Gitu teman-teman. Next. Nah, oke, master your first impression. Jadi teman-teman, saat kita bertemu dengan orang 7 detik pertama itu sangat menentukan impresi dari hati kita terhadap diri kita. Dipastikan manfaatkan atau gunakan 7 detik pertama untuk bisa memikat hati. Harus cantik ya, harus looking ya. Teman-teman, menurut saya looking itu tidak hanya seperti perempuan cantik atau laki-laki tampan yang sering dideskripsikan oleh masyarakat kita pada umumnya, tetapi looking itu berbusana dengan tepat, tidak berlebihan, tidak kurang, nggak mewah, nggak terlalu bojeng-bojeng. Kalau kita di sini untuk profesional, biasanya menggunakan warna-warna yang natural, mungkin warna hitam, warna putih, warna krem, abu, itu lebih soft ya. Kemudian teman-teman, yang paling penting lagi adalah eye contact. Pernah nggak di sini ada yang diajak salaman tapi begini, apa kabar? Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Kenapa? Melihatnya ke orang lain hanya 1 detik. Apa kabar ya ampun? Sakit hati nggak kira-kira? Kenapa dia lebih excited dengan sebelahku ya? Itu hanya 1 detik loh. Tapi ternyata diingat orang-orang seumur hidupnya. Kayak namanya siapa kan? Siapa? Naya, Raya. Kepanjangannya Kaya Raya. Amin. Mbak Raya, aku gak akan lagi mau ketemu sama Mbak Rizka. Dan saya siapa sih? Itu loh, dan pembicara itu loh, di sini loh. Emang kenapa? Ya aku sombong banget. Kalau sama itu gak mau lihatin. Padahal mungkin ya, ini dari profilnya gak lain. Padahal mungkin dari profil saya. Mbak siapa? Mbak Suci. Mbak Suci itu mungkin teman saya SD zaman dulu yang udah 20 tahun gak ketemu. Baru ketemu kali ini dan saya saking excitednya sehingga melupakan bahwa saya sedang bersalaman dengan Mbak Raya. Karena saya terlalu excited sama Mbak Suci. Mungkin gak? Tapi ternyata yang ada dalam ikatan Mbak Raya, Mbak Rizka sombong banget. Gak bakal mau lagi aku. 1 detik dalam hidup kita sudah kita sia-siakan. Membuat reputasi saya hancur gak teman-teman? Iya, tentu. Karena POV-nya beda. Jadi pastikan kontak mata kita itu kita jaga. Pada saat kita ngobrol dengan ARD, jangan memandang ke arah yang lain, hanya ke arah ARD saja. Ya, biasanya saya nggak tahu sih Pak. Ya sebelumnya ya sudah pernah. Kedua itu anda tidak percaya diri. Menghadapkan atas lihatin apa? Masa depan di sana
15 menit lagi. Oke, baik. Habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Tapi soal ngomong pandangan 7 detik, jangan lupa memandang 7 detik di sebelah kanan dan kiri. Biasanya di depan ada bentuk yang menarik. Oke, baik. Luar biasa. Jadi sekedar informasi nih Kak, bahwa di Jobar kali ini juga ada teman-teman dari alumni BLK ya. Banyak cerita-cerita nih cowok-cowok pengen tampil di stylish, bisa banget merapat gabungnya barber pro dan mai. Ada sebelah kanan, sebelah kanan. Di sebelah kiri ada juga dari orang Hafi. Jadi buat teman-teman yang haus, ya bisa jajan-jajan di sana dengan harga yang kecil. Oke, baik. Sekarang teman-teman boleh haus, bagi yang pengen mencari udara segar, pengen segar-segar boleh keluar sebentar ya, sambil fokus untuk bisa memperhatikan materi kita hari ini. Dan pastikan ya, tangan kita nggak bersedekat atau nggak berdiri, tapi siap. Jadi menandakan kalau kita memang siap untuk bekerja, kita siap berhenti dengan free, kita siap untuk menghadapi dunia profesional. Next slide. Nah, teman-teman, dalam dunia public speaking kita mengenal 38%. Jadi harusnya ada 3. Kita mengenal dalam dunia public speaking itu namanya V3. 3 V. V yang pertama adalah vokal. Vokal itu prosentasenya 38% dibutuhkan oleh seseorang. Visual itu 58%. Dan yang terakhir ada verbal yang paling sedikit. Nah, maksudnya apa sih 38% kontribusi vokal dalam evaluasi komunikasi ini? Yaitu berkenaan dengan informasi kita. Ketika kita menjawab dengan ragu-ragu, biasanya kita akan merasa banyak filler word. Jadi banyak kata-kata yang tidak diperlukan, tapi masuk dalam komunikasi kita dengan HRD. Tentu ini akan membuat HRD berpikir kembali, wah ini kayaknya perlu dipertimbangkan lagi deh untuk kandidat yang satu ini. Kemudian juga jika teman-teman pernah nggak sih melihat pidato seseorang yang mana dia nggak selalu ngomong terus, tapi memberi jeda di tengah. Fungsinya untuk apa teman-teman? Tadi untuk mengembalikan perhatian audiens pada kita, teman-teman. Jeda itu nggak selalu bermaksud negatif. Jeda itu bukan berarti sebuah kekurangan, tidak selalu sebagai sebuah kekurangan, tapi bisa kita gunakan sebagai tips untuk menarik perhatian audiens atau lawan bicara. Boleh kita ke next slide? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa dalam penilaian literasi komunikasi itu ada 3, body language atau visual, dan juga ada vokal, dan ketiga ada verbal content. Yang mana body language itu adalah apa yang ingin audiens lihat, gestur kita, postur kita, wajah kita, smiling voice, smiling face, dan juga vokal kita. Vokal kita itu suara kita, kemudian intonasi, tempo itu cara berbicara, kasih timing. Saat kita ngomong, kemudian kita berbicara sebentar, lanjut ngomong lagi, dia namanya kasih timing. Kemudian ada verbal content. Verbal dalam public speaking itu berarti apa yang ingin audiens dengar. Nah, teman-teman ada satu siapa sebenarnya? Ada seseorang bernama Joko. Coba ya, sini. Bernama Joko, teman-teman ya. Joko ini sebelumnya bekerja sebagai seorang office boy. Ini ada teman-teman. Joko seorang apa? Office boy. Kemudian dia ini berkuliah di bidang bisnis manajemen sampai dengan S1.
sebuah perusahaan baru karena dia sudah resign. Pada saat ditanya oleh HRD, ditanya nih, Mas Joko, bisa ngomong nggak? Kamu dari desa mana? Desa mana? Kayak kamu aja. Siapa yang berani? Ya coba. Siapa yang berani? Coba. Berani coba. Harus berani. Sebutkan nama. Siapa? Belum ditanya. Bahwa Siapa? Abi, saya Prasetyo Wibawa. Nama panggilan. Abi, Abi. Mas Abi. Mas Joko ini lupa. Joko ya? Mas Joko. Mas Joko sebelumnya kerja di mana? Apa di perusahaan ini di posisi business development. Coba ceritakan jobdesknya Mas Joko di perusahaan sebelumnya. Tanpa menunjukkan bahwa saya office boy. Sebutkan jobdesk Mas Joko tanpa menyebutkan jobdesknya posisinya office boy. saya menemui pelanggan secara langsung. Ya, menemui pelanggan secara langsung. Udah, kita aja. Office boy. Office boy biasanya kerjanya apa, teman-teman? Bersih-bersih. Terus apa? Ya, pelayan, bersih-bersih. Terus apa lagi di sebelah sana? Apa? Pekerjaannya apa yang kalau apa teman-teman? Bersih-bersih. Sudah bersih-bersih, rapikan tempat, pelayan. Ya, boleh nggak kalau Mas Joko jawab ini? Baik, di situ jawab Bapak. Saya Joko, sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan A. Tugas saya adalah memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat bekerja. Boleh nggak? Boleh nggak? Lebih bagus yang mana? Tentu jawaban ini akan membuat HRD merasa terkesan. Kenapa? Di seorang OB tugasnya bersih-bersih, bikinin kopi, bikinin teh, melayani. Tapi dia bisa merangkumnya dengan kalimat yang berbeda. Tugas saya memastikan seluruh penghuni gedung merasa nyaman saat melaksanakan tugasnya. Gitu ya teman-teman? Guru, kalau guru apa guru? Memastikan siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang layak. Memastikan siswa dan siswi merasa nyaman dan bahagia saat belajar di sekolah. Boleh nggak teman-teman? Jadi guru itu apa tugasnya? Mengajar, mengajarin siswa, mendidik siswa. Itu kayak nah, next menjawab pertanyaan kunci. Ketika teman-teman ditanya nih sama HRD, coba ceritakan diri teman-teman. Cara menjawabnya ini teman-teman. Sampaikan latar belakang singkat teman-teman. Kemudian skill teman-teman yang teman-teman miliki, yang unik, kekhasan teman-teman apa? Kalau cuma cantik aja semua banyak. Kalau cuma pintar aja
Saya adalah seorang public speaker, saya juga seorang profesional MC, saya juga seorang voice over talent. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan ham, dan saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya senang dengan hal-hal yang baru. Saya tertarik dalam setiap krisis yang saya hadapi di lingkungan kerja. Saya punya strategi A, B, dan C saat saya menghadapi krisis. Saya tertarik dengan posisi ini karena relate atau sangat relevan dengan bidang yang saya miliki atau bidang yang saya lakukan. Jadi tertutup dengan alasan yang positif. Kenapa teman-teman tertarik apply atau melamar di posisi itu? Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Kemudian kalau ditanya, terus kamu mau gaji berapa? 8 juta. Dasarnya apa? Kebutuhannya banyak. ART nggak mau tahu. Jadi cara jawabnya adalah sampaikan bahwa teman-teman sudah riset berdasarkan riset yang sudah saya lakukan untuk posisi ini di beberapa perusahaan nasional bidang ini. Range gajinya adalah sekian plus value apa yang dibawa oleh teman-teman. Kenapa HRD harus merekrut teman-teman? Itu disampaikan. Kemudian kelemahan utama, kalau ditanya apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Jawab misalnya, saya peluang. Ya, saya tentu sebagai manusia biasa punya kekurangan. Saya paling suka lupa atau saya sering lupa. Maka strategi yang saya lakukan, sampaikan solusinya apa? Strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat checklist atau to-do list setiap harinya. Pada saat malam hari, saya akan mereview kegiatan saya hari itu dan mempersiapkan to-do list untuk hari esok. Ini akan menjadi nilai plus kalau. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan sampaikan. Nggak ada Pak, cukup. Cukup ini menandakan bahwa kita adalah terlalu antusias dengan perusahaan yang lama. Maka sampaikan dua pertanyaan. Yang pertama seputar culture atau budaya dalam perusahaan itu. Di sini kalau misalnya ada orderan baru misalnya, biasanya bagaimana ya Pak teknis atau bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan di perusahaan ini? Strategi apa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ini? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah proyek terdekat apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan ini? Ini menandakan bahwa kita antusias. Kalau kita tidak bertanya, berarti kita tidak terlalu antusias. Kita dinilai tidak terlalu banyak tahu tentang perusahaan. Jadi ketika kita ini melamar, pasti teman-teman melakukan riset terlebih dahulu. Cari tahu dulu misalnya dari BPPN Syariah atau sumber baru saya cari tahu dulu perusahaannya. Ini perusahaan berapa sudah lama berdiri, sudah berapa lama berdiri kan? Ada berapa karyawan di dalamnya? Ada berapa divisi di dalamnya? Cari tahu visi misinya apa, targetnya apa, budayanya bagaimana, proyek-proyeknya bagaimana, event yang sering dikerjakan seperti apa. Cari tahu dulu, karena itu akan menambah insight kita terhadap perusahaan yang kita lakukan. Nah, hindari 3 refleksi. Yang pertama adalah kita terlalu menghafal. Kita melakukan riset, tapi ternyata kita menghafal teks. Ini sangat tidak direkomendasikan. Jangan pernah menghafal. Kalau teman-teman menghafal, teman-teman lupa satu kata saja, bukan
semua teman-teman. Saya pernah menjadi juri di salah satu kompetisi di tingkat kabupaten. Itu bagus banget, juri tidak ada, bagus banget tidak itu dari awal. Tapi hampir sampai di akhir satu kata terlupa, pada akhirnya itu menghancurkan semua usaha yang sudah dibangun sejak awal. Jadi yang pertama, tapi apa teman-teman? Kuasai, pahami materinya, kuasai produk knowledge dari perusahaan itu. Jangan cuma menghafal SBM, sumber baru pokok. Jangan lupa pahami dan kuasai. Kemudian jangan misalnya gini atau mainkan pulpen. Ini akan menandakan bahwa kita terkesan tidak menghargai, menghormati. Ini akan menurunkan rasa HRD terhadap diri kita. Karena akhirnya kita nggak siap. Kemudian yang terakhir adalah merunduk, tatapan-tatapannya tidak fokus pada materi. Ini jelas 3 kata yang bagus teman-teman hindari. Kemudian next slide. Nah ini adalah program atau perjalanan persiapan interview teman-teman. Jadi namanya 3 kali 3. Teman-teman lakukan riset terlebih dahulu sebelum datang ke job fair. Teman-teman riset dulu. Teman-teman harus tahu kira-kira perusahaan mana aja yang akan ada di job fair. Java Indo Corporal, sukses dari utama, Libra pertama, Prima Karya Sarana dan Sejahtera, atau apa ya teman-teman tadi? Di posisi yang mana? Akan mesti kabel mungkin riset 3 hari sebelum teman-teman datang ke job fair untuk menguasai produk knowledge-nya, pahami budayanya, pahami perusahaannya. Kemudian kami 2 star stories. Kalau teman-teman sudah memahami produk knowledge-nya, teman-teman siapkan cerita-cerita hidup teman-teman yang relate atau relevan dengan profil perusahaan tersebut dengan rumus STAR per L tadi. Kemudian kami 1 mau interview, latihan sendiri teman-teman. Bisa nggak sih latihan kami sendiri sekali ikut pelatihan langsung paper? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Teman-teman harus melakukan latihan secara konsisten. Setiap hari, mungkin sekitar 30 menit di depan cermin atau sambil direkam. Setelah direkam, melihat rekamannya, didengarkan, disimak, dievaluasi gimana. Oh ternyata aku belum pede ya. Oh ternyata aku masih nggak penuh. Oh ternyata aku masih banyak menghafal. Dan yang terakhir, the day pernapasannya diatur tentang afirmasi yang positif dan juga jadilah yang terbaik versi diri sendiri. Kenali diri kita, apa kelebihan kita, apa yang khas dari diri kita, apa yang mau kita tonjolkan dari diri kita. Teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian, next slide. Teman-teman, bicara itu bukan sekedar kita menyampaikan kata-kata, tapi bagaimana kita meninggalkan kesan yang benar. Karena public speaking bukan sekedar banyak bicara atau kita berbicara, tapi bagaimana komunikasi yang kita lakukan bisa berdampak efektif dan juga efisien. Teman-teman, on your story, bangun pengalaman kalian sedikit mungkin, kumpulkan cerita-cerita terbaik yang nantinya bisa membawa teman-teman di puncak karir. Tepuk tangan untuk semua.
Terkadang orang-orang yang sudah bekerja pasti selalu bertemu ada baiknya. Bagaimana mereka meyakinkan proyek-proyeknya, supaya masih dipertahankan oleh HRD. Oke, nah kira-kira teman-teman dari sini yang mau bertanya ini terbuka banget buat teman-teman yang masih sekolah maupun yang sedang mencari kerja ini, mungkin ada yang harus ada yang sudah kita hadirkan di sini. Gimana? Ada yang masih penasaran bagaimana cara mengikat HRD hanya dalam 30 sampai 60 detik saja? Dari sebelah sini ada yang mau bertanya? Ini seperti apa ya? Sudah bisa semua. Dari sebelah sana adalah aku mungkin baru terus ya. Oke, Kak Adina, mungkin dari Kak Adina. Kalau kita terus orang, karena kita mungkin akhirnya karena kita lagi loading, kita pasti mengucapkan kata doanya. Padahal yang itu sudah 2 detik sampai 3 detik. Akhirnya kita kehilangan beberapa detik pertama yang membuat kesan kita ini tidak begitu saja ya. Tipsnya supaya kita kebanyakan ngomong dan tipsnya tadi kita namanya feel words ya. Jadi namanya feel words. Jadi sebenarnya jaga itu nggak selalu jadi nggak selalu jadi negatif ya. Sebenarnya jaga itu bisa juga kita jadikan sebagai sebuah effort. Maupun ketika terakhir audiens pada visi kita, karena kadang-kadang ini ada dan seperti ini ya, fokusnya pasti akan berpecah. Bagaimana kemudian membuat orang-orang benar-benar fokus pada diri kita? Itu tentu butuh beberapa tips. Salah satunya adalah jangan berdahulu. Tapi kalau jangan berdahulu, seperti sebelumnya, membantu yang kemudian bisa mengubah persepsi seseorang pada kita. Itu harus bisa dengan masalah. Persiapannya supaya kita tidak terlalu banyak words adalah dengan menguasai materi. Memahami riset dulu itu, riset dulu. Dibandingkan kita ngomong dari ini ya, lebih baik kita satu punya kalimat yang lain. Karena manusia itu pasti ada konflik ya. Kalau di pembicara-pembicara yang lain itu mereka kita hari ini kita sedang bicara teknik ya, sehingga kita bicara tapi yang namanya manusia sekali seseorang itu melakukan kesalahan bukan berarti kita jelek, betul, karena kita memang manusia biasa. Boleh kita salah pada saat kita banyak mengalami masa banyak itu tandanya kita nggak siap dengan materi. Oke, jadi apa yang akan keluar dari mulut kita harus dipikirkan terlebih dahulu. Tapi tadi bagus juga sih, nggak usah terlalu teks banget ya. Tapi langsung kata aja udah bubar gitu. Jadi kita itu harus punya strategi untuk menguasai satu materi. Apa itu benar-benar kalau dari saya pribadi saya tidak menyarankan. Hal itu hanya akan menghancurkan kesempatan kita. Kita hanya akan kehilangan kesempatan. Satu kata saja kalau itu kita bisa lupa semua. Iya, lupa semua. Jadi nggak usah mengabaikan sama tadi dia memang bisa melakukan itu ada tadi bisa dimasakin. Iya, kebetulan di sini karena juga di airport sana ini juga ada kata si handel kalau Kak Vina berdiri Kak Vina kita kasih tepuk tangan buat Kak Vina. Oke, Kak Vina, Kak Rizka juga dulu belajarnya dari Kak Cakul ya. Ya dulu gitu ya Kak Vina. Kak Vina belajarnya kita kebetulan juga dari radio yang sama. Jadi dulu kita masih ada. Yes. Ada cermin. Itu Kak Vina. Kalau itu kan, kalau kita semua masih ada sebenarnya ya. Jadi kita kalau siaran itu juga harus bawa cermin supaya kita lihat ekspresi kita, supaya kita bisa belajar kita waktu juga. Karena kita kalau ngomong tuh dengan
Oke, jadi sebenarnya cara aku dan paling utama itu adalah kita belajar dari seperti ini ya. Jadi kita juga bisa belajar dari sendiri, kemudian bisa melihat kesalahan kita seperti apa, ekspresi kita seperti apa. Dan kalau aku dulu belajarnya ada itu juga. Jadi ada seperti ada audiens ya. Jadi boleh ya kayak orang tua itu kita ajak teman-teman yang lain seperti apa, sangat boleh. Jadi kalau saya sarankan memang ketika kita latihan mengajarkan orang lain ini, yang pertama mungkin teman-teman saya seperti itu bisa menggunakan handphone ya. Saya bisa menggunakan handphone karena dari handphone itu kita bisa merekam, bisa mengevaluasi, menyimak. Oh ternyata dia bagus ya, kurang apa kemudian dievaluasi, catat evaluasinya, kurangnya apa, oh mesti dilihat, oh artikulasinya kurang jelas, oh intonasinya masih perlu diperbaiki. Setelah itu kita bisa latihan lagi. Jadi latihan secara konsisten itu sangat diperlukan. Gak bisa kita itu latihan public speaking sekali langsung bagus atau semua butuh proses. Kalau kita pakai kita bisa melihat selain kuesionernya, betul. Kenapa sih seberapa lama kita berbicara dengan selain voice? Seberapa lama contoh ya? Selamat pagi teman-teman. Lemes. Selamat pagi teman-teman. Ya, berbeda. Jadi selain voice bisa transfer energi betul kita ya. Jadi pada saat kita berada di audiens, sebenarnya kita sedang melakukan proses saling transfer energi. Kalau kita energi itu akan tertular ke audiens. Dan misalnya pertanyaannya, kalau kita sudah menjawab sama dan mengucapkan sama atau berkata teman-teman hari ini kan gak ada yang jawab apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah jawab sendiri. Karena ini itu bisa menurunkan mentalitas. Bisa kita bertanya ini, teman-teman hari ini wah gak ada yang jawab. Itu akan menurunkan mentalitas. Akan menurunkan energi kita. Dan itu akan tertular ke audiens. Situasinya semakin drop. Jadi pada saat ditanya, saya bertanya, teman-teman hari ini apa kabar? Wah luar biasa. Setelah sekian detik gak ada yang jawab. Sebenarnya bisa dinotis loh. Mungkin kita kurang menarik dari audiens. Tapi kita sudah mengenali situasi ini, langsung atasi. Teman-teman hari ini apa kabar? Wah ini kayaknya lagi pada habis dapat transferan dana nih. Kelihatan senyum di wajahnya itu ada dolar-dolarnya misalnya. Jadi kayak kita harus segera mengatasi situasi itu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Kadang kita itu memang kita teruji ketika kita berjalan dengan HRD yang menunjukkan wajah misalnya Judas atau kelihatan kawan akhirnya apa sudah kita persiapkan jauh-jauh hari dari rumah berhubung kita semua bagaimana cara mengantisipasi ketika kita menghadapi dan mulai menunjukkan bagaimana kita langsung takut gitu. Itu tipsnya yang mengatasi. Tipsnya tetap seperti tadi yang saya sampaikan, tegak, hadapi HRD atau lawan bicara kita, tatap matanya, senyum, smiling face dan smiling voice. Smiling voice dan smiling face. Jadi senyum. Apapun kondisi mau kayak macan, kayak apapun, seperti apapun wajah HRD yang ditampakkan itu sebenarnya mereka sedang menguji mental kita. Kalau HRD-nya udah berat banget, terus kita takut, saya bisa sebelum bapak. Dari mana HRD mau tertarik sama kita? Iya, betul. Jadi memang kita harus selalu pasang senyum ya.
dari para pekerja-pekerja, waktu juga bertanya-tanya, mereka bingung ya, yang ada di lokasi ini karena belum pernah bekerja. Tapi mungkin pernah pengalaman magang pernah ya? Pernah. Tapi ilmu yang diberikan saya ini juga bermanfaat dan berguna buat mereka ketika ketemu dengan Pak Guru. Ya, bagaimana sikap seorang siswa ketika berhadapan dengan guru-gurunya, harus ngomong, harus semakin fokus, harus semakin apa lagi fokus dan sebagainya. Mungkin itu saja Kak Rizka. Mungkin ada kata-kata pamungkas gitu yang bisa disampaikan oleh Bapak. Ya, teman-teman, closing statement dari saya di era 2024 ini, satu omongan bisa dilamar oleh ribuan orang. AI mungkin bisa bantu portofolio teman-teman. CV yang menarik bisa membuat HRD memanggil teman-teman menjadi seorang kandidat. Tapi teman-teman, hanya ada satu yang datangnya hanya bisa dari diri kita, bukan dari AI, bukan dari teknologi apapun, dan bukan dari media sosial, melainkan koneksi yang hanya bisa dibangun lewat informasi dan komunikasi. Teman-teman, ada 3 hal yang bisa teman-teman tawarkan kepada HRD. 7 detik pertama saat bertemu, cerita singkat terbaik teman-teman, dan ditutup dengan pertanyaan cerdas dan juga antusias. Saya yakin teman-teman yang hadir hari ini adalah calon-calon orang-orang hebat yang nantinya akan ada di puncak karir, yang nantinya akan bisa menjadi orang-orang hebat yang mengajar orang-orang hebat yang lain untuk bekerja. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah full attention. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat besar untuk teman-teman. Mungkin hari ini langkah kecil, tapi insya Allah akan membawa perubahan yang besar bagi masa depan teman-teman. Tepuk tangan bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena telah mengikuti sesi talkshow ya. Di acara Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga berguna untuk kita tidak hanya di hari ini, tapi di hari-hari ke depan. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang menyelenggarakan workshop trik wawancara impresif dan memikat bersama Rizka Ardila P. Magister Ilmu Komputer Public Speaking Mentor dalam kegiatan Job Fair Kota Magelang 2026 Rabu 29 Juli 2026.